Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, memulai bahasan kita tentang i'rab Al-Quran juz 30. Pada kesempatan yang pertama kali ini kita akan membahas apa itu i'rab. Dikatakan oleh Ibnu Ajrum dalam Matan al-Ajrumiyah, babul i'rab, al-i'rab huwa, i'rab adalah taghyiru awahiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata, liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena adanya perbedaan awamil. Awamil ini bisa kita padankan dengan terjemahan faktor-faktor internal. Jadi kita bisa terjemahkan dikarenakan perbedaan faktor-faktor internal yang berlaku pada kata tersebut, lafzan atau takdiron. Nah, perubahan akhir kata tersebut bisa secara lafaz, dalam artian secara jelas pengucapannya, maupun secara takdir. Takdir ada yang menerjemahkannya dengan kira-kira. Tapi kalau kita terjemahkan secara bebas, takdir ini adalah lawan dari lafaz tadi. Kalau yang tadi perubahan bagian akhir katanya dapat kita sebutkan dengan jelas. Nah, kalau takdir ini perubahan yang terjadi pada bagian akhir katanya itu tidak nampak atau tidak bisa kita lafazkan dengan jelas, sehingga harus dikira-kirakan. Insyaallah akan lebih jelas saat nanti kita mempraktekkan i'rabul Quran. Berikutnya, mari kita lihat contoh i'rab. Perhatikan lafzu jalalah atau lafaz Allah dalam ketiga contoh ayat ini. Di contoh yang pertama, ayat atau lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang Anda lihat, lafzu jalalah di sini akhirnya itu berharokat kasroh, Allahi. Di ayat yang lain, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita lihat di sini, lafzu jalalahnya akhir hurufnya itu berharokat fathah. Sementara di ayat lain, Qul huwallahu ahad, harokat akhirnya adalah dhammah. Nah, i'rab adalah ilmu yang mempelajari kondisi apa saja yang menyebabkan sebuah kata harus berakhiran dengan kasroh, harus berakhiran dengan fathah, harus berakhiran dengan dhammah, atau berakhiran dengan bentuk-bentuk lainnya. Bentuk apa saja itu? Insyaallah akan kita pelajari secara bertahap. Nama lain dari i'rab adalah ilmu nahwu. Jadi kalau disebut ilmu nahwu, sebenarnya dia sama dengan i'rab, yaitu berurusan dengan akhir dari sebuah kata. Karena itulah dalam bahasa Arab ada kata yang ujung akhirnya bisa berubah menjadi fathah, berubah menjadi kasroh, berubah menjadi dhammah misalnya. Tetapi ada juga kata yang ujung akhirnya tidak bisa berubah. Kata yang ujung akhirnya bisa berubah itu kita kenal dengan istilah mu'rab. Jadi al-mu'rab ma yataghayyaru akhiruhu bitaghayyuri al-awamil allati tasbiquhu. Jadi al-mu'rab adalah kalimah atau kata yang berubah bagian akhirnya seiring dengan perubahan awamil atau struktur yang mempengaruhinya atau yang mendahuluinya. Contohnya, masjidun ada kalanya mesti dibaca masjidin.
ada kalanya mesti baca masjidan. Maka masjidun ini termasuk kata yang mu'rab atau kalimah yang mu'rab. Lawan dari mu'rab adalah mabni, yakni kata yang tidak bisa berubah ujung akhirnya, atau secara definisi ma yalzamu akhirahu halatun wahidatun, yang kondisi akhirnya tetap dalam satu keadaan. Fala yataghayyaru wa in bagharat al-awamilul lati tataqaddamuhu. Dia tidak berubah walaupun amil yang mempengaruhinya atau amil yang mendahulunya berubah. Contohnya misalnya Jakarta. Jakarta tidak bisa kita baca Jakarti atau Jakartu. Kemudian huwa, tidak boleh kita baca huwu atau huwi. Zalika, dia tidak bisa jadi zaliki atau zaliku. Maka Jakarta, huwa, zalika termasuk dalam kata yang mabni. Apa saja kata yang mu'rab dan apa saja kata yang mabni, insyaallah akan kita bahas dalam video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.